Salam Ibu Bapak, sahabat terhidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan boleh memberi kita kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, dan juga waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tema saya hari ini adalah mengapa Tuhan tidak langsung menghukum Kain pada waktu dia berbuat kesalahan. Ya, saya baca 2 ayat dari Kejadian 4 ayat yang ke-6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengitu depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, saya ingin membawa tema ini pada konteks keluarga. Mengapa Tuhan tidak langsung mengeksekusi Kain pada waktu dia berbuat kesalahan? Itu sama dengan mengapa Tuhan kasih kita kesempatan sekalipun kita berkali-kali buat kesalahan dalam pernikahan kita. Baik suami, baik istri, terutama suami. Mengapa Tuhan tidak langsung eksekusi? Maka yang pertama ialah Tuhan memberi Kain kesempatan. Seperti Tuhan memberi kita juga kesempatan. Nah, Tuhan tidak mengeksekusi Kain bukan karena kesalahan Kain itu sederhana. Bukan karena tidak fatal apa yang diperbuat oleh Kain. Tetapi kesalahan Kain satu sisi iya. Tapi pada sisi yang lain Tuhan menaruh kasih yang besar kepada Kain. Jadi orang yang bersalah itu pun satu sisi dia bersalah, iya, benar dia bersalah. Tetapi pada sisi yang lain, ini bukan soal dia salah saja, tapi ada Allah yang tahu bahwa dia berbuat salah, memberi dia kesempatan, dan ini anugerah. Tuhan memberi Yudas kesempatan, bahkan mengingatkan Yudas juga jauh sebelum Yudas memilih untuk mengingati Yesus gurunya. Sama juga Yesus memberi kesempatan kepada Petrus jauh sebelum Petrus menyangkal dia 3 kali. Tuhan memberi kesempatan kepada Saul, kepada Firaun, Nebukadnezar, Belshazzar. Tuhan memberi kesempatan kepada Anda, juga kepada saya. Ketika kita bersalah, itu satu poin, tapi bukan satu-satunya. Di tengah-tengah kesalahan kita ada faktor Allah juga. Dan Allah yang melihat kita bersalah, tahu kita bersalah, tidak mengurangi kesalahan kita, tapi memberi kita kesempatan untuk kita belajar dari kesalahan kita, untuk kita belajar dari kegagalan kita. Dan inilah anugerah Allah buat Kain dan buat kita. Hal yang kedua, mengapa Tuhan tidak langsung mengeksekusi Kain karena dia berbuat salah? Karena Tuhan menegur Kain. Untuk apa? Beberapa orang menegur orang lain karena benci, karena tidak suka, karena tidak senang, bahkan ingin menjatuhkan temannya. Tapi ketika Tuhan menegur Kain, ketika Yesus menegur Yudas, ketika Yesus mengingatkan Petrus, ketika Allah bicara kepada Firaun lewat Musa, bicara kepada Nebukadnezar, Belshazzar melalui Daniel, maka di balik itu Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada yang menerima teguran itu, juga Anda dan juga saya. Ada terlalu banyak kesalahan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak dalam sebuah keluarga. Tidak ada satu keluarga yang tidak punya masalah. Tidak ada seorang suami yang bebas dari kesalahan, istri yang bebas dari kesalahan, anak-anak yang bebas dari kesalahan. Kita semua bersalah, ya. Tapi Tuhan menyampaikan teguran buat kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi sadar akan diri kita. Nah, orang yang bijaksana itu kenal dirinya, tahu siapa dirinya, tahu kelebihannya, tahu juga kelemahannya. Orang yang tidak sadar dirinya tidak juga mungkin sadar tentang orang lain. Dirinya jadi gak kenal. Nah, orang yang ditegur Tuhan, di balik teguran itu Tuhan ingin kita menyadari siapa diri kita dan keadaan kita. Ketika kita tahu siapa diri kita, bahwa kita terbatas, tahu keadaan kita, kita menderita karena kesalahan kita, tahu bahwa itu akibat dari kesalahan kita belajar dari kesalahan itu. Dan ini maksud Tuhan, kenapa Tuhan tidak langsung eksekusi Kain pada waktu dia berbuat bersalah. Apakah Tuhan kompromi? Apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan membiarkan? Sama sekali bukan Tuhan kompromi. Bukan karena Tuhan tidak tahu, apalagi membiarkan. Tetapi sekalipun Tuhan tahu Kain bermasalah, kita juga bermasalah. Yudas bermasalah, Petrus bermasalah, Firaun bermasalah, Saul bermasalah,
Nebukadnezar bersalah, Belshazzar bersalah, dan yang lain sebagainya. Tuhan menegur kita. Mengapa? Supaya kita sadar siapa diri kita. Mengenali diri adalah perjuangan sepanjang hidup kita. Banyak orang berdebat-debat, mengkritik orang, memfitnah orang. Banyak orang dipakai sebagai alat untuk datangkan kekacauan di berbagai situasi termasuk bangsa ini. Ada banyak orang, kata-kata dia selalu menghujat, selalu mengkritik, menjatuhkan, memfitnah, dan menebar kebencian, menebar perpecahan, dan kemudian mengkafir-kafirkan orang. Ada banyak sekali. Tetapi Tuhan ketika menegur kita, Tuhan ingin supaya kita sadar siapa diri kita. Nah, orang-orang seperti yang saya gambarkan tadi tidak kenal dirinya, tidak kenal bahwa dirinya dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Tapi bagi dia nggak ada masalah. Yang penting kau dibayar, kan menjadikan. Anda kok seharga bayaran yang Anda terima. Jadi orang yang seperti itu tidak punya integritas, tidak kenal siapa dirinya, tidak kenal apa yang dilakukan. Nah, orang yang tidak kenal siapa dirinya, bagaimana bisa memahami orang lain? Dan Tuhan tegur Kain, tegur kita juga di balik kesalahan kita, supaya kita sadar siapa diri kita dan apa yang terjadi karena kesalahan kita. Itu maksud kenapa Tuhan tidak langsung memvonis dan mengeksekusi Kain ketika Kain berbuat salah. Karena Tuhan ingin Saul sadar, Tuhan ingin Nebukadnezar sadar, Belshazzar sadar, Tuhan ingin Firaun sadar, Yudas sadar, Petrus sadar, juga Kain sadar, anak saya sadar tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga adalah Tuhan memberi jalan keluar. Kalau kita lihat di teks yang saya baca tadi, dua tadi, maka Tuhan memberitahu kepada Kain, ya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kenapa? Bahkan dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi kalau berbuat baik, pasti wajahnya berseri, itu maksudnya. Tapi kalau kamu mukanya begitu muram dan hatimu begitu panas, berarti kamu sedang tidak berbuat apa yang baik yang Tuhan inginkan. Itu akar masalahnya. Jadi wajahmu tergantung pada jiwamu. Wajahmu, nada bicaramu, sikapmu tergantung pada isi hatimu. Kalau hatimu baik saja, wajahmu, kata-katamu, sikapmu juga akan baik seperti ada dalam hati dan jiwamu. Nah, Tuhan kasih tahu itu kepada Kain untuk memberi dia jalan keluar. Jadi jangan sampai kita terjebak, berputar-putar, berkonflik, berdebat, bernarasi yang negatif, hanya menimbulkan kekacauan dan berputar-putar seperti lingkaran setan dan tidak ada juntrungannya. Tapi Tuhan memberi Kain harapan. Jalan keluar itu merujuk pada harapan. Ketika Ayub itu jatuh, sudah tidak lagi tersisa kecuali harapannya kepada Tuhan. Ini membawa dia untuk kembali dipulihkan oleh Tuhan. Hartanya habis, anak-anaknya mati semua. Ya, istrinya menjadi depresi. Ayub sendiri mengalami sakit yang parah dan kehilangan teman-temannya. Kan teman-teman menjustifikasi Ayub. Situasi itu membuat dia sangat berat. Hari-harinya menjadi sangat sulit. Saya tidak tahu apa yang menjadi problem Anda. Berapa banyak Anda sudah keluarkan biaya untuk pengobatan Anda? Berapa banyak doa Anda bertalu-talu kepada Tuhan, tapi pasangan Anda tidak berubah? Berapa banyak Anda bergumul, berdoa, berlutut, menangis, berpuasa siang malam, bertahun-tahun supaya ada sedikit perubahan pada diri pasangan Anda, tapi tidak terjadi. Tapi Tuhan bicara, Tuhan datang bicara, memberi jalan keluar kepada Kain untuk sebuah harapan, bahwa ada harapan buat pemulihan. Kalau asumsinya Kain menaruh perhatian pada apa yang Tuhan sampaikan, akar masalah di situ. Kita salah, iya. Tapi Tuhan kasih kita harapan bahwa ini bukan ending. Ini bukan akhir segalanya. Karena selama kita masih hidup, Anda dan saya masih bernafas, maka pada titik itulah kita harus sadar bahwa Tuhan kasih kita kesempatan. Waktu Petrus gagal, berkali-kali gagal, dia bahkan sudah kembali menjadi nelayan. Yesus datang dan menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku melebihi ikan-ikan ini? Ketika Petrus menjawab, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yesus katakan, gembalakanlah dombaku. Seharusnya Petrus dipecat aja. Seharusnya Petrus udah gak dipakai lagi, diafkir aja, dioslah aja. Kenapa? Karena sakit, sangat menyedihkan, sangat melukai hati, karena sudah menyangkal Yesus. Tapi Yesus tidak.
Seperti itu. Dia memanggil Petrus lagi, mengingatkan Petrus lagi, dan memberi kesempatan kepada Petrus untuk mengembalakan kawanan domba yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Dan ini poinnya, mengapa Tuhan tidak mengeksekusi Kain? Karena Tuhan memberi jalan keluar, dan itu harapan buat Kain dan juga buat kita. Berkali-kali kita bersalah, tapi Tuhan kasih kesempatan dan kasih kesempatan dan kasih kesempatan untuk kita melihat bahwa di sana ada harapan kalau kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Hal yang keempat, saya ingin mengatakan bahwa mengapa Tuhan tidak langsung memvonis Kain, langsung jadi matikan Kain ini. Kain ini jahat sekali, buruk sekali sikapnya, buruk sekali perlakuannya, buruk sekali hati dan jiwanya. Kenapa Tuhan tidak eksekusi langsung? Tetapi Tuhan memberi dia kesempatan, Tuhan menegur dia, Tuhan memberi harapan bahwa ada jalan keluar. Yang keempat, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Berapa besar kasih Allah kepada kita? Kita sudah sangat menyakiti hati Tuhan dengan semua keberadaan kita. Kita menentang Allah. Kita tidak setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Kita bahkan persalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memenuhi apa yang kita inginkan? Saya mau A, B, C, D, malah Tuhan tidak jawab. Kita coba atur-atur Tuhan, dan ketika Tuhan tidak bisa penuhi apa yang kita pikirkan dan harapkan, kita kecewa dan seolah-olah kita nggak lagi beriman. Betapa banyaklah kesalahan kita, entah kesalahan entah tidak. Kita sudah menghujat Allah lewat sikap, pikiran, perkataan, segala macam. Kita menolak firman Allah, menolak teguran, tidak suka dengan hal yang baik. Karena pada hakikatnya kata Yesus, orang yang belum berkenan dia, orang hidup kegelapan, suka dengan kegelapan, cinta dengan kegelapan, nggak suka terang, supaya kelihatan mana yang menjadi bobrok dan harus dikoreksi. Tapi Tuhan memberi kesempatan kepada Kain karena Tuhan sangat mengasihi Kain. Tuhan kasih kita kesempatan juga. Saya mengenal beberapa pria, ya, diberi Tuhan berkali-kali kesempatan, berkali-kali kesempatan, berkali-kali kesempatan. Untuk apa? Supaya orang itu di poin yang ketiga sadar siapa dirinya, sadar apa pergumulannya, sadar bahwa dia membutuhkan pertobatan, sadar bahwa dia tidak bisa sendiri, dia butuh Allah dalam Kristus. Kenapa Tuhan kasih kesempatan? Karena Tuhan sangat besar mengasihi Kain. Nah, saya ingin mengatakan begini, jangan pernah berpikir, jangan mempercayai kebohongan ini, yaitu bahwa Allah tidak mengasihi saya karena situ saya tidak seperti yang saya inginkan. Jangan percaya bahwa saya hancur gara-gara kesalahan saya. Tidak. Anda dan saya tidak hancur karena dosa kita. Memang dosa kita bisa menghancurkan kita, tapi kita tidak hancur karena dosa dan kesalahan kita. Kok bisa Pak Tony? Bukankah dosa itu upah dosa adalah maut? Betul, betul. Dosa itu membawa kita pada kehancuran, bahkan kepada kematian kekal. Itu pasti dan benar Alkitab bilang itu. Tapi bukan lagi dosa yang membuat kita menjadi binasa, tapi ketidaksediaan kita. Itulah masalahnya. Ketidakbertobatan kita lah, itulah persoalan kita. Ketidakmauan kita untuk mendengar apa yang Tuhan bilang, itulah sebenarnya yang menghantar kita kepada kebinasaan dan kehancuran. Jadi sekalipun kita bersalah, bukan itu masalahnya. Sebab Allah memberi kita kesempatan, karena Dia sangat mengasihi kita. Dan kasih itu disampaikan kepada Tuhan, kepada Kain. Tuhan kasih itu kesempatan kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua. Sebelum Tuhan tiba waktunya, Tuhan kasih kesempatan dan kasih kesempatan. Dan orang menafsir Tuhan seperti lalai. Tidak. Ini bukan kelainan Tuhan, tapi Tuhan kasih kesempatan. Ya, ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk berputar-putar sebelum masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan kasih, orang-orang itu harus diberi Tuhan kesempatan hampir 500 tahun. Abraham tidak masuk, tapi yang masuk adalah generasi Yosua, itu kurang lebih 500 tahun. 20 generasi untuk supaya orang-orang Kanaan bertobat. Ternyata hanya satu orang yang bertobat, yaitu Rahab. Jadi untuk menunggu pertobatan Rahab dan orang-orang yang di sekitar Rahab dibutuhkan 500 tahun, 20 generasi. Artinya kebesaran kesabaran Allah disampaikan kepada orang-orang Kanaan. Juga Tuhan melatih untuk Abraham beriman, bukan lagi pada soal pengenapannya, tapi pada kedaulatan Allah untuk melakukan apa yang dijanjikan. Bukan lagi pada bukti, tapi pada kepercayaan bahwa Allah yang berjanji, Allah yang menepapi janjinya. Jadi ketika Tuhan kasih kesempatan kepada Anda dan saya, seperti kepada Kain, itu karena Tuhan sangat besar mengasihi kita. Saya ingin menutup renungan saya dan mengatakan dua hal. Yang pertama, bahwa apapun dosa dan kesalahan kita, apapun itu satu sisi dari fakta kehidupan kita. Dosa sangat merusak dan bisa mendatangkan banyak masalah. Dan justru banyak masalah terjadi karena faktor keberdosan kita, seperti yang terjadi pada Kain. Tapi itu satu sisi. Dari sisi yang lain,
yaitu ada aspek Allah. Sekalipun Kain itu berdosa, dosanya itu bejat sekali, membunuh adiknya. Dosa itu bejat sekali karena menentang Allah atas keputusan Allah bagi kesalahan Kain. Dia menentang Allah karena merasa Allah tidak adil atas kesalahan dia. Dia mereduksi kesalahan dia dan membesar-besarkan vonis Allah, padahal Allah bertindak adil pada setiap kesalahan termasuk Kain. Jadi Kain berdosa itu satu sisi, tapi itu bukan segala-galanya. Karena rahmat Allah yang ditawarkan kepada Kain. Tuhan kasih kepada kita kesempatan. Tuhan kasih kita teguran. Dia berfirman, dia datang berfirman. Tuhan kasih kepada kita harapan untuk pemulihan diri kita. Tuhan kasih kita kesempatan karena dia sangat mengasihi kita. Dan ketika kita mengambil kesempatan yang Tuhan kasih, kita berubah dan mengimani Yesus, maka bukan lagi dosa menghancurkan hidup kita, tapi pengampunan Allah, kasih karunia Allah yang membawa kita pada pemulihan sejati dalam Kristus. Jadi Tuhan tidak mengusir Kain karena Tuhan memberi dia kesempatan. Tuhan memberi dia teguran. Tuhan memberi dia satu ruang untuk melihat arah harapan di balik kesalahan dia. Tuhan sangat mengasihi Kain, seperti Tuhan juga sangat mengasihi kita. Supaya apa? Bukan cuma kita kenal diri kita dan masalah kita, tapi kita tahu ada satu hal yang penting, bahwa ketika kita datang pada Allah, bukan eksekusi atas kesalahan kita, tapi pengampunan dari Allah untuk keberusahaan kita, lalu pemulihan sejati ditawarkan kepada kita. Terus memberkati dan shalom. Amin.